Jumpa lagi dengan Bu Dwi untuk belajar matematika pada bab statistika dengan kompetensi dasar. Untuk aspek pengetahuan adalah menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Sedangkan aspek keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data, saya ingatkan kembali bahwa ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang di sekitar mana data memusat serta mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data terdiri dari min, median, dan modus. Untuk min sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya. Yang akan kita pelajari bersama kali ini adalah median. Nah, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk median data tunggal, jika banyaknya data n ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang di tengah atau nilai data ke n plus 1 per 2. Sehingga atau median sama dengan X n plus 1 per 2. Jika banyaknya data n genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang tengah atau rata-rata data ke n per 2 dan data ke n per 2 plus 1. Jadi rumus median adalah median sama dengan setengah dalam kurung X n per 2 plus X n per 2 plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat untuk contoh. Tentukan median dari data berikut. Yang pertama, ini datanya 6, 5, 7, 8, 7, 5, 3, 4, 9. Nah, ini kita urutkan. Untuk menyelesaikannya diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, maka data mulai dari yang terkecil adalah 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Kita hitung data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Maka jumlahnya data ini ada 9, sehingga nilai n-nya 9 adalah ganjil. Nah, karena ganjil, maka menentukan median dengan menggunakan median sama dengan X n plus 1 per 2. Nilai n-nya di sini kita ganti dengan 9. Ya, setelah kita ganti dengan 9, maka 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 per 2. Ya, X 10 per 2 sama dengan X5. X5 itu artinya adalah nilai data yang kelima. Coba kita hitung nilai data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai data yang kelima adalah 6. Jadi mediannya adalah 6. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini datanya mulai dari 76, 47, 91, 67, 70, 54, 80, 88, 83, 95. Untuk penyelesaiannya kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurut, maka data mulai dari 47
54, dan seterusnya hingga yang terbesar adalah 95. Kalau kita hitung banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10, berarti nilai N-nya sama dengan 10. 10 itu adalah genap. Nah, karena genap, maka mencari mediannya dengan menggunakan rumus median sama dengan setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Kemudian nilai N di sini dan di sini kita ganti dengan 10. Nah, kita ganti dengan 10, ini juga 10, kemudian kita sederhanakan. Ini kalau dihitung sama dengan 5, berarti X5 ditambah X5 plus 1 atau X5 plus X6. Nah, X5 di sini adalah nilai data yang kelima dan yang X6 adalah nilai data yang ke-6. Coba kita lihat untuk X5-nya. Kita menghitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini X5-nya nilai data yang kelima adalah 76. Sekarang X6-nya nilai data yang ke-6 adalah 80. Sehingga setengah dikali dalam kurung 76 plus 80. Ini kita jumlahkan. Jumlahnya 156. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 78. Jadi mediannya adalah 78. Nah, demikian untuk menentukan median data tunggal, nilai N yang ganjil dan nilai N yang genap dengan menggunakan rumus yang berbeda. Semoga dari sini kalian bisa membedakan mana yang genap, mana yang ganjil agar dapat menentukan atau menggunakan rumus dengan tepat. Nah, mari kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, yaitu median data berkelompok. Nah, untuk median data berkelompok ini, nah, median data berkelompok dapat dicari menggunakan rumus berikut. Nah, ini sebelum menentukan median, tentukan dulu letak mediannya. Letak median sama dengan data ke setengah N. Kemudian mencari mediannya sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, dengan keterangan bahwa TB di sini menyatakan tepi bawah kelas median. Sedangkan nilai P menyatakan panjang interval kelas. Nilai N menyatakan banyak data. FK menyatakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan F-nya menyatakan frekuensi kelas median. Nah, demikian. Sekali lagi saya sampaikan, sebelum menentukan median data berkelompok ini, kita tentukan dulu untuk letak mediannya. Nah, mari kita lihat contoh untuk median data yang berkelompok. Tentukan median dari data berikut. Ini datanya berupa data nilai dari 20 sampai 29, frekuensi 6, 30 sampai 39, frekuensi 8, nilai 40 sampai 49, frekuensi 10, nilai 50 sampai 59, frekuensi 14, nilai 60 sampai 69, frekuensi 12. Nah, sekarang ini soalnya kayak gini, sedangkan jawabannya menyesuaikan dari bunyi rumus. Di situ tadi ada frekuensi kumulatif, maka tabelnya kita tambah dengan kolom frekuensi kumulatif ini. Kemudian di bawahnya kita berikan jumlah, karena di situ kita membutuhkan nilai N. Ya, nilai N tadi banyak data. Nah, untuk nilainya dari kelas pertama sampai dengan kelas yang terakhir sama. Frekuensinya juga sama. Kita jumlahnya sama dengan 50.
Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif perlu diingat pada bahasan sebelumnya, kalian bisa menentukannya dengan cara mudah ya. Kelas yang pertama frekuensi 6 sehingga frekuensi kumulatifnya 6. Untuk frekuensi kumulatif kelas selanjutnya tinggal nambah saja. Ya, untuk yang kelas interval yang kedua, frekuensi kumulatifnya tinggal nambah 6 ditambah 8 sama dengan 14. Nah, kelas berikutnya 14 ditambah 10 sama dengan 24. Kelas berikutnya 24 ditambah 14 sama dengan 38. 38 ditambah 12 sama dengan 50. Nah, demikian untuk menentukan atau mengisi kolom frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk kelas yang terakhir ini mestinya harus sama dengan jumlah frekuensinya. Nah, kemudian jumlah frekuensi tadi saya sampaikan adalah sama dengan 50, sehingga nilai N-nya sama dengan 50. Ya. Langkah berikutnya, setelah kita melengkapi tabel, kita menentukan letak median. Letak median sama dengan data ke setengah N. N-nya 50 sama dengan data ke setengah kali 50 sama dengan data ke 25. Data yang ke 25 kita lihat di sini. Kalau yang di sini 6 hanya memuat data yang pertama sampai dengan ke 6. Di sini data pertama sampai ke 14. Di sini data pertama sampai ke 24. Berarti adanya di sini. Di sini memuat nilai data yang pertama sampai dengan 38. Sedangkan data yang ke 25 ada di kelas ini. Ada di kelas ke 1, 2, 3, 4. Ya, berarti median terletak pada kelas ke 4, yaitu 50 sampai 59. Nah, dengan demikian maka TB itu tepi bawah kelas median. Kelas mediannya tadi 50 sampai 59. Berarti TB-nya 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Nah, kemudian FK. Tadi FK itu menyatakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau pernyataannya FK ya berarti kita lihatnya kolom FK. Ini frekuensi kumulatif untuk kelas median. Kalau sebelumnya berarti 25. Sehingga FK-nya sama dengan 25. F tadi menyatakan frekuensi kelas median. Kalau menyatakan frekuensi, berarti yang kita lihat kolom frekuensi. Frekuensi kelas median, kelasnya ada di sini. Berarti F-nya sama dengan 14. Dan P, panjang interval kelasnya sama dengan 10. Bisa dicari dengan cara mengurangi 30 dengan 20 atau 39 dengan 29 atau dengan menggunakan cara yang lain. Nah, setelah kita peroleh nilai TB, FK, F dan P, tinggal kita substitusikan ke rumus median sehingga median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali P, masing-masing kita ganti TB itu dengan 49,5, N-nya kita ganti dengan 50, FK-nya kita ganti dengan 24, F-nya dengan 14, dan P-nya sama dengan 10. Nah, dari perhitungan ini tinggal disederhanakan sehingga didapat pada bentuk yang sederhana, yaitu 1/14 dikali 10. Ya, ini bisa kita bagi dulu atau ini kita kalikan. Kalau dikalikan berarti hasil kalinya adalah 10/14. Ya, kemudian ini kita hitung. Hasil baginya adalah 0,71. Kita tambahkan dengan 49,5 sama dengan 50,21. Jadi mediannya adalah 50,21. Nah, 50,21 kalau kita cek
oh ternyata ada di kelasnya, yaitu 50 sampai 59. Jangan sampai perhitungan median itu berada di luar areanya. Misalnya ketemunya kurang dari 50, nah berarti kemungkinan ada kesalahan menghitung. Ketemunya 70 atau melebihi dari batasnya, nah ini juga kemungkinan perhitungan ada kesalahan. Jadi sekali lagi, median yang kita temukan 50,21 itu ada di dalam areanya, ya 50 sampai 59. Demikian cara mencari median. Semoga bisa kalian pahami, bisa kalian ikuti. Sekian dari saya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.